وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Haturkan makaramin para alim, para ulama, para guru, khusus guru-guru kita, Ustaz Dr. Saja Beragi dan keluarga. Beliau titip salam karena beliau sedang ada di Sukabumi. Yang mudah-mudahan beliau dan keluarga sehat walafiat panjang umur. Yang kedua, kita hormati guru kita Ustaz Abdul Hada, titip salam juga karena beliau ada di Purworejo. Yang mudah-mudahan beliau dan keluarga sehat walafiat panjang umur dan berkah. Satu zaman titip salam juga ada di Bandung. Yang kita doakan beliau sehat walafiat dan para guru, para sahabat, para jemaah, para sepuh, para haji makmur, para hujaj, para sepuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan tidak bersama modal ta'zim kami, tak lupa sahabat kami Ustaz Adi Sucipto, dan para guru, para sepuh yang lainnya yang kami doakan beliau-beliau semuanya selalu sehat walafiat panjang umur dan berkah. Amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, yang mudah-mudahan kita semua, keluarga dan keturunan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur alhamdulillah pada hari subuh ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat panjang umur, dan kita semuanya masih diberikan umur panjang, bisa ketemu atau dipertemukan dengan bulan Safar, yang bulan Muharram awal penanggalan Hijriah sudah kita lewati. Ya mudah-mudahan setelah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun bulan Muharram, bulan Hijriah, pergantian tahun sudah kita lewati, mudah-mudahan semangat hijrahnya tidak pernah luntur dan spirit perubahan lebih baik itu tetap hidup dalam hidup dan kehidupan kita. Sekedar ingin mengingatkan saja, jadi kata Pak Syukur Makmun itu, beliau mendefinisikan hijrah itu berubah dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik, dari lebih baik berubah lagi menjadi yang terbaik. Itu artinya hidup kita ini, termasuk amal yang kita ini, harus ada perubahan. Nah, mudah-mudahan perubahan menjadi baik itu, Muharram itu tetap hidup sampai dengan akhir hayat kita, termasuk di bulan Safar ini.
Bulan Safar ini artinya sifr. Sifr itu artinya kosong. Jadi Bapak, Ibu kalau baca Quran itu ada tanda sifr. Sifr itu tandanya 0 di kalimat anak, istilahnya. Kalau dikalimatkan atau dikata anak di Quran itu, di atas anak itu ada tanda bolong, sukun bulat ya. Itu tandanya namanya tambah sifr. Sifr itu dia kosong. Nah itu kalau tambah sifr itu dibacanya pendek, anak. Jadi nggak boleh anak. Apa maksudnya tanda sifr kosong itu? Filosofinya bahwa setelah kita mulai dengan tahun baru yang diawali tadi dengan bulan Muharram, maka sudah perubahan. Perubahannya bagaimana? Kosong, hati kita itu kita kosongin dari sifat-sifat atau gaya-gaya hidup yang berbau musyrik, ya. Nyembah-nyembah dunia, nyimpen-nyimpen jimat, ya. Bergantung kepada selain Allah, hindarin sifat-sifat musyrik. Yang kedua, hati kita itu harus kosong dari kebiasaan maksiat, dosa, ya. Karena di Muharram, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, bulan-bulan haram itu kita dilatih bahwa perbuatan dosanya dilipat gandakan dosanya, ya. Jadi makanya kita kurangin kebiasaan-kebiasaan kemaksiatan, termasuk kemaksiatan kemaksiatan perbuatan maksiat itu yang sekarang lagi ramai, judi online. Nah ini udah ada kebiasaan masang slot judi online itu kita nyampe itu dan Safar kosongin, hilangin, ya. Jadi jangan berharap rezeki dapat dari judi online itu bikin ketenangan, kagak ada. Karena yang namanya rezeki yang halal, rezeki yang bikin tenang rumah tangga, anaknya soleh dan soleha itu adalah rezeki yang dicari dengan ketaatan, nggak ada pakai dengan maksiat. Makanya yang menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semangat hijrah yang sudah kita lewati, kita ada nyampe di bulan Safar yang artinya kosong, bersihkan hati kita dari perbuatan musyrik, bersihkan hati kita dari perbuatan maksiat, iri, dengki, ujub, takabur, bersihkan. Yang mudah-mudahan tentunya dengan Muharram, Safar sampai dengan hari ini kita semuanya ke depan dibimbing menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musallifu rahmatullahi wa nafa'ana bihi wa bil hidayah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dua pekan yang lalu ada cerita Dzulqarnain yang meminta nasihat karena beliau ingin menjelajahi timur dan barat. Kata beliau, ini kan perbuatan dunia itu yang hina, yang nggak ada apa-apa nilainya. Bagaimana menurut para ulama, ya, para ahli hikmah, para ahli bijak? Kata beliau, berangkat aja sesuai apa yang kau niatkan untuk menguasai langit, menguasai timur dan barat. Kalau semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerjakan. Nah, makanya dalam kehidupan kita apapun bentuknya, walaupun dunia, ya, sifatnya dunia, tapi kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibadah, maka itu menjadi baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu ma'alil umuri wa yakrahu sabsabaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai atau menyukai perkara-perkara yang tinggi dan membenci yang rendah, yang hina. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau Allah itu kepengen hal-hal itu yang profesional, yang bagus-bagus sekalian. Jadi jangan setengah-setengah. Nah, maksudnya perbuatan yang tinggi itu, yang enggak setengah-setengah itu apa? Keseluruhannya, niatnya baik karena Allah, kemudian dia istiqomah, ya. Itu perbuatan yang tinggi itu yang semuanya serba bagus, niatnya bagus, ngerjanya juga enggak setengah-setengah.
Allah mencintai perkara-perkara yang luhur, yang tinggi, yang gak asal-asalan, dan membenci pekerjaan yang setengah-setengah, yang asal-asalan. Wakila, dan dikatakan fala ta'jal bi amrika wastadimu fama shalla asaka mustadimin. Ada nasihat, ada syair mengatakan, maka janganlah kau terburu-buru dalam urusanmu, ya. Wastadimu, dan istiqomahlah, dawamkanlah. Kalau berbuat sesuatu itu tidak boleh terburu-buru. Kalau bahasa Jawanya apa? Ojo nesu-nesu apa ojo susu? Susu. Jangan buru-buru. Al-ajalatu minasyaiton. Hal yang terburu-buru itu ajarannya syaitan. Ya, makanya jangan sampai terburu-buru. Ya. Pengen hatam Quran, pengen buru-buru. Ramadan full hatam. Besok-besoknya nggak baca Quran, stop. Wastadimu, tapi yang bagus itu adalah amalannya terus-menerus, konsisten, continue. Jangan dibur di awalnya. Al-ajab itu belajar. Tapi ada peribahasa tadi saya katakan terburu-buru itu ajaran dari syaitan. Tapi ada perbuatan yang harus kita buru-buru. Nah, yang saya ingat tuh di dalam kitab Qasalibat ada sesuatu perbuatan yang harus diburu-buru, disegerakan maksudnya. Terburu-buru sama disegerakan beda. Yang disegerakan itu yang pertama, kalau punya anak gadis, kalau memang sudah wayahnya usia nikah, terus ada yang melamar orangnya soleh, bagus, agamanya bagus, segerakan nikah. Yang pertama, jadi boleh terburu-buru, boleh disegerakan. Makanya jangan sampai nanti kita punya anak gadis, kemudian ada yang lamar, agamanya bagus, nasabnya bagus, bibit-bibit bagus. Kata Rasul, kalau nggak diterima, hati-hati nanti jadi fitnah. Yang kedua, kalau ada jenazah, udah wafat, udah meninggal, segerakan untuk dikubur. Jangan ditunda-tunda. Ya, kadang-kadang kita nanti ditunda-tunda. Apalagi yang beberapa hari umpamanya. Nah, itu beberapa perkara yang memang harus disegerakan, termasuk dengar azan itu kudu terburu-buru sholat. Nah, itu beberapa pekerjaan yang memang harus disegerakan. Walaupun pada dasarnya terburu-buru itu jangan sampai terburu-buru, karena itu adalah bagian dari, karena kalau perbuatan buru-buru itu nanti ada aja, ada yang ketinggalan lah, ada yang kelupaan lah, termasuk kalau sholat. Makanya ada nasihat, kalau umpamanya sholat kita udah telat, udah komat nih, usah lari-lari, lari juga telat juga. Yang akhirnya nanti kalau ternyata buru-buru, begitu masuk sholat Allahu Akbar, napasnya ngos-ngosan, khususnya nggak ada. Nah, termasuk dalam ibadah juga begitu. Termasuk gerakannya juga, kalau lagi sholat jangan buru-buru. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai Allahu liman. Kalau anak muda mah enak, tapi kalau yang tua bacanya belum selesai, udah terburu-buru. Jadi kami diajarin waktu di pondok kalau jadi imam itu, jadi kalau di pondok itu Pak, jadi imam kelas 2 aliyah. Kelas 2 aliyah itu kelas 2 SMA udah suruh jadi imam. Jadi ngimamin kiai di Sukron, imamin sakinya juga lah. Diajarinya sama beliau itu kalau jadi imam pahami jamaahnya seperti apa. Jadi gak usah terburu-buru, kemudian juga bacanya jangan panjang-panjang, harus tahu jamaahnya. Jadi jangan sampai kita ini melupakan jamaah yang ada di belakang. Fama shalla asaka, maka tidaklah halus asoka tongkatmu kamu tadi ini seperti orang yang lurus. Jadi beramal itu harus yang lurus, istiqomah, continue. Maka tongkat itu nggak akan lurus seperti orang yang bisa lurus. Jadi tongkat itu lurusnya itu pelan-pelan, bahkan nggak bisa lurus. Makanya yang paling penting adalah kamu tadimin orang yang istiqomah. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal yang baik itu salah satunya adalah yang istiqomah walaupun itu sedikit. Ya. Kila dikatakan qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahullahu taala,
Dikatakan berkata siapa Imam Abu Hanifah kepada Imam Abu Yusuf, mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua, kunta balidan akhrajat kal muwazzabatu fid darsi. Imam Abu Hanifah ini menyampaikan kepada Imam Abu Yusuf, engkau ini dulunya ini nggak pinter-pinter amat, nggak cerdas-cerdas banget. Akhrajat kal muwazzabatu, engkau yang bikin kau mengeluarkan engkau dari kebodohan itu tidak pintar-pintar amat jadi ulama adalah al-muwazzabatu, komitmen dalam belajar. Jadi walaupun dia tidak cerdas, tidak pintar, tidak menonjol, tapi komitmennya dalam belajar sungguh-sungguh, niatnya bagus, belajarnya juga benar-benar hormat dengan gurunya, hormat dengan ilmunya, adab belajarnya dia pakai, komitmen dia, maka beliau jadi ulama. Jadi ternyata jamaah dirahmati Allah, belajar itu tidak hanya dengan keberkahan belajar itu tidak hanya dengan otak yang encer, otak yang cerdas. Itu salah satunya memang. Kan di bahasa sebelumnya ada 6 syarat dalam belajar sukses. Salah satunya adalah dia cerdas, zakaun, wahilsun, wajtihadun, wastibarun, warsyadun ustadz wa tulis zaman. Jadi ada 6 syarat untuk belajar menjadi sukses. Zakaun, wahilsun, cerdas, wahilsun, tamak, wajtihadun, sungguh-sungguh, wastibarun, sabar, warsyadun ustadin, nurut sama gurunya, wa tulis zamanin, waktunya panjang. Itu 6 syarat. Jadi cerdas itu memang salah satu dari syarat penuntut ilmu. Di sini ditambahkan justru komitmen dalam belajar, kesungguhan dalam belajar akan membawa dia menjadi lebih baik atau belajarnya bisa sukses, menghafalnya gampang. Ya, makanya kalau anak-anak kita ini ya minimal kalau saya sampaikan tuh, kalau anak-anak yang masih TK, SD, anak-anaknya kan nggak bisa komitmen bagaimana belajarnya, berarti orang tuanya yang punya komitmen. Bagaimana nih orang tua mau nyetak anaknya mau jadi seperti apa? Wa iyyaka wal kasala, dan jauhkanlah olehmu wal kasala, sifat malas. Fa innahu syu'mun wa afatun 'azimatun, karena sifat malas itu tercela, jelek, wa afatun 'azimatun, dan musibah yang besar. Jadi sifat malas. Jadi muwazabah, komitmen dalam belajar. Kemudian kita dinasihati untuk menjadi sifat malas. Qala Syekh Abu Nasri As-Saffar Al-Ansari, berkata Imam Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, ya nafsi, wahai jiwaku, la turhi anil amal, janganlah engkau santai-santai dari berbuat amal, berbuat kebaikan, beraktivitas, beramal. Fil birri, dalam kebaikan, wal adli, dan berbuat adil, wal ihsan, berbuat ihsan, fi mahlin, pelan-pelan. Jadi Imam Abu Nasr As-Saffar ini menasihati jiwanya, wahai jiwaku, wahai diriku, jangan santai-santai dalam berbuat amal, dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat adil, dalam memperbanyak ihsan. Ihsan itu anta budallah ta'ala nakataru fa ilam yakun taru wa illahu yaraka. Ihsan itu berbuat baik seakan-akan kita melihat Allah, walaupun Allah tidak melihat kita, tapi Allah pasti melihat kita. Jadi beramalnya itu dengan benar-benar yakin bahwa dirinya, amaliannya dicatat dia di Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu bi'amalin fil khairi mughbitun, dan setiap orang yang berbuat baik, beramal, setiap orang yang beramal baik, ya itu di sini amalnya amal kebaikan, ya amal yang tadi di depan, kebaikan, perbuatan adil dan ihsan. Setiap perbuatan yang orang yang berbuat baik fil khairi, dalam kebaikan, mughbitun, maka dia akan beruntung. Orang yang beramal baik dalam kebaikan itu pasti dia akan mendapatkan untung. Nah, saya sering sampaikan Bapak Ibu, dalam surat An-Nahl 97 itu jelas dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, man 'amila sholihan min dzakari wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dan barang siapa yang beramal soleh,
beramal solehnya ini solihan, soleh itu isi nakirah umum, baik amal solehnya sifatnya hablum minallah maupun hablum minannas. Barang siapa yang beramal soleh, mukmin laki-laki kayak perempuan, wahwa mukmin, dan dia yakin kepada Allah bahwa amaliannya itu akan dicatat, dilihat. Maka sungguh kata Allah, kami akan memberikan kehidupan yang sejahtera. Jaminan dari Allah, orang-orang yang senang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Apa kehidupan sejahteranya? Rezeki halal dalam tafsir itu. Yang kedua, qanaah, sifatnya nerimo, ya apa yang Allah bagi, Allah titipkan dalam dirinya untuk kehidupannya. Yang ketiga, at-taufiq li shalihil amal, hidupnya dibimbing untuk beramal baik. Tuh, terus selama hidupnya, luar biasa. Makanya Pak, saya ingat benar. Kalau ngobrol sama Pak Haji kan sering sharing sama Pak Haji itu sering nasihatin, makanya Pak Haji itu mentor. Jadi kata Pak Haji itu tuh, Rin, pokoknya hidup itu tanam, kata beliau itu. Apa maksudnya? Banyak berbuat baik aja di masjid, di wilayah, di sekolahan, di mana aja tanam kebaikan. Karena nanti yang kita tanam bakal kita panen. May yazra' yahsud. Siapa yang menanam maka dia akan memanen. Ditanam, dipanennya di mana? Di mana aja, kita nggak tahu kapan. Apa mungkin di jalanan, apa mungkin di lagi di motor. Saya kalau di motor, lagi naik motor pulang ke Tangerang, pernah kerja juga, pernah masuk bawa kontainer, Pak. Jadi di Sunter itu dulu saya pernah kerja di hotel. Jadi saking padahal pelan tuh macet, cuma motor jalan dikit-dikit, begitu sadar waduh ada di bawah kontainer itu. Nah, begitu saya ngomong, saya ingat dulu kalau Mas Teddy bilang, kata Mas Teddy, wah Rif, lu masih bagus, umurnya panjang karena masih banyak tugas yang harus dikerjain. Luar biasa. Nah, mungkin di amal-amal baik yang pernah kita lakukan ada di situ diselamatkan. Makanya kalau kita baca doa salat munjiat, Pak, salat munjiat kan tunjina biha min jamil afat ahwali wal afat. Ya Allah, berikan salawat kepada Nabi, salawat yang bisa menyelamatkan kita dari segala musibah dan bencana. Itu salat munjiat itu baca, sering dibaca. Jadi bayangan saya, Allah, kita nih sering keluyuran, sering ada di jalan, sering apa, yang mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dalam keadaan sehat walafiat, selamat di perjalanan, insya Allah. Nah, itu termasuk juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal yang kita ini jangan sembarangan, sekecil apapun itu nanti ada keuntungannya. Nah, ini ulama Syekh Abu Nasr mengatakan setiap orang yang beramal baik maka dia akan beruntung, pasti. Untuknya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangan pelit-pelit lah, ya. Bahkan dalam Islam itu mengambil kulit pisang ada di jalanan itu jadi amal baik. Kemudian berduri ada di jalan itu jadi amal baik. Hal yang sepele menurut kita bisa jadi berat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasalin, sebaliknya. Dan dalam bencana dan kehinaan, kecelaan, kullu dhi kasalin, orang-orang yang berbuat malas tuh. Jadi orang yang malas bekerja, malas belajar, malas ibadah, bahkan dia dapatnya apa? Bukan untung, tapi dapatnya musibah, dapatnya kehinaan. Qala wa qad tafaqali fi hadzal ma'na. Berkata siapa Imam Abu Nasr Al-Sufari Al-Ansari, sepakat tentang makna tersebut bahwa setiap orang yang beramal baik dia akan dapat untung. Yang beramal itu yang malas beramal baik, malas belajar, malas dalam ibadah, maka dia dapatnya nanti musibah, cobaan. Da'i nafsi takasulah, tinggalkan diri, wahai nafsi, diriku. Nah, beliau jadi Imam Abu Nasr menasihati dirinya sendiri. Tentunya ini nasihat buat kita semuanya. Tinggalkan jiwaku, al-takasulah, sifat malas, watawani, dan sifat santai-santai, nanti-nanti. Allahu Akbar, ntar aja lah. Allahu Akbar, ntar aja lah. Waktunya belajar, waktu baca Quran, ntar aja lah.
waktunya sedekah, ntar aja lah. Jadi jauhi sifatku, ya sifat malas dari diriku untuk menunda-nunda maupun sifat malas. Wa illa, nah kalau kita nggak ninggalin atau kita nggak mau ninggalin sifat malas, nggak mau ninggalin santai-santai, apa kata beliau? Farbuti, maka diamlah, maka tetaplah jiwamu fidil hawani, dalam kehinaan. Falam ara lil kasali al hazza yuhzo, maka saya tidak pernah melihat bagi orang-orang yang malas itu dapat bagian yang bisa dibagi untuk dirinya. Ya, orang yang malas itu nggak dapat bagian apa-apa kecuali ya tadi itu bencana, musibah, malas, terhina, masya Allah, naudzubillah. Siwa najmin wahir madil amani. Nah, dia kata beliau, saya nggak pernah melihatnya orang yang malas itu dapat bagian yang bisa dapat bagian buat dirinya, kecuali selain apa? Nadmin, nyesal. Wahir madil amani, terhalangnya cita-citanya. Kamin hayain wa kam ajzin wa kam nazmin. Berapa banyak dari orang yang dari sifat malu, wa kam ajzin, dari orang yang lemah, malas, wa kam nazmin, dan berapa banyak penyesalan. Berapa banyak orang yang sifat malu, punya dapat sifat malu, kemudian sifat lemah, kemudian wa kam nazmin, berapa banyak orang yang punya penyesalan. Jama tawallada, jama yang semuanya itu kumpul, ya. Tawallada insani min kaslin. Nah, yang orang punya perasaan malu, kemudian lemah, kemudian nyesal, ini kumpul. Kenapa? Sebabnya lil insan itu min kaslin, dia punya sifat malas. Tiga sifat ini kumpul. Sebabnya kenapa? Sebabnya dia memelihara sifat malas. Malunya apa? Ya malu karena dia kesel. Kemudian ajzin, dia lemah, nggak bisa apa-apa. Kemudian admin, dia punya penyesalan. Kenapa? Karena gara-gara malas belajar dulunya, malas baca kitab, malas baca Quran. Iya ka'an kasalin fil bahri an syubbahin. Maka olehmu jauhilah sifat malas dalam mencari sesuatu yang belum jelas. Ma qad alimta wa ma qad syakka fil kasalin. Baik itu sesuatu yang sudah kamu ketahui dan apa-apa yang kamu masih ragu dari sifat malas. Jadi perintahnya atau nasihatnya buat kita semuanya, jangan malas. Sesuatu yang belum kamu tahu, cari tahu. Sesuatu yang belum kamu bisa, kamu harus bisa. Sesuatu yang kamu belum pelajari, pelajari. Jangan malas-malasan. Alhamdulillah. Jadi walaupun sedikit-sedikit, walaupun nggak bisa, Bang Bos, Bang Bulek udah hatam Quran ya Bang ya. Luar biasa. Walaupun berapa tahun tuh Bang? Bertahun-tahun ya. Ini kan nasihatnya jelas nih. Kamu tuh nggak pinter-pinter amat baca Qurannya. Kamu tuh nggak pandai-pandai banget tajwidnya. Tapi karena nggak pernah malas semangat kalau ngaji, dia suka ngaji selembar-selembar gitu kan. Sehari berapa lembar? 2 lembar. 2 lembar. Walaupun ngajinya kan dari Pak Haji itu dari nol ya Pak Haji ya. Dari nol, dari nggak bisa. Tapi karena semangat, nggak males, dipaksain. Allah paksain. Tapi dapat untung, dapat kebaikan. Jelas banget tuh. Jadi sesuatu yang belum jelas, pelajari. Sesuatu yang bisa, kalau bisa dibisain. Ini nasihatnya begitu. Waqad qila al-kasalu min qillati ta'ammuli fi manaqibil ilmi. Dan dikatakan bahwa sifat malas itu sedikit berangan-angan dia untuk mencapai jalan menuntut ilmu. Ya. Jadi sifat malas itu dia nggak punya semangat Pak menuntut ilmunya. Jadi makanya dalam menuntut ilmunya dia jangan di tempat. Wa fadaihi fa yanbaghi ayat ibana sawu ala tahsili wal jiddi wal muwazafati bi ta'ammuli fi fadlil ilmi. Maka seyogyanya kita ini kudu yutiba itu mencapaikan diri kita, mengerahkan semua kemampuan kita ya. Bercapek-capek lah. Diri kita ini harus benar-benar capek, semangat, ya, lelah
untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Pengen bisa baca Quran, ya rajin baca Quran yang ngaji. Ada guru-guru, ada Pak Jeko, ada Ustaz ada Ustaz Dede Sitirto. Pengen hatam Quran, ya sehari kudu dibaca selembar, 2 lembar, sa'ain, 2 ain. Wal jiddi dan sungguh-sungguh, wal muwazabati dan komitmen. Harus punya komitmen juga dalam belajar. Fi fadlil amal, untuk memperoleh keutamaan-keutamaan ilmu. Tuh. Jadi kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan ilmu itu bisa kita dapatkan kalau kita punya komitmen, punya sungguh-sungguh, punya niat yang baik. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada nasihat al ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu ada di dalam hati dan tidak ada dalam tulisan. Apalah artinya ilmu di dalam tulisan, tapi ilmunya nggak ada di hati. Kalau di hati diamalkan dia, nggak berat kerjainnya, ringan dia. Ilmu sholat di buku mah banyak, buku tentang sholat. Tapi kalau sholatnya nggak ada di hati, ilmunya nggak diamalin, berat dia. Dengar aja juga mudah. Masjidnya bagus, nggak mau ke masjid-masjid. Ilmu fisudur di hati. Nah, ilmu di hati itu berarti keutamaan-keutamaan ilmu sudah nyampe dalam dirinya. Quran mungkin dia susah bacanya, berat dia. Tapi karena dia semangatnya ada, komitmennya ada, saya harus bisa baca Quran. Quran harus hidup dengan diri saya, dalam hidup saya. Maka untuk baca Quran dia nggak malas. Kemuliaan-kemuliaan Quran ada hidup dalam dirinya. Fa'inal ilma yabqa, maka semuanya ilmu itu akan kekal. Wal mala, sedangkan harta yafna, ilmu bakalan kekal, harta bakalan habis. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sebagaimana mengatakan Amirul Mukminin Imam Ali bin Abi Thalib dan Allah memuliakan wajah beliau, radina khidmatal jabbar fina lana ilmun walil a'da, dan kami ridho dengan bagian Allah yang maha kuasa, maha perkasa, fina bagi kami, lana untuk kami, ilmun, kami ridho bagian yang telah Allah bagi untuk kami, ilmun berupa ilmu, walil a'da'i malun, dan untuk musuh-musuh kita itu berupa harta. Kami ridho bagian yang Allah bagi untuk kami, ilmu, dan karena ilmu itu bakalan kekal, ilmu itu bakalan kekal. Sedangkan buat musuh-musuh kita, ridho dah kita dah, mereka dapetin harta. Fa'inal mala yafna an qaribin, karena harta itu bakalan habis dalam waktu dekat. Coba dah, kalau punya duit disimpan-simpan di rekening, coba dah, lama-lama bakalan habis. Tapi kalau ilmu bakalan abadi terus nyambung. Wa innal ilma yabqa, sedangkan dan ilmu itu akan kekal, la yazalu terus. Wal ilmu nafi yasulu bi husnal dzikri hasanat dzikri, dan ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan kebaikan zikir, husnul dzikri. Wa yaqul dzalika ba'da wafatihi, dan ilmu itu bakal kekal setelah dia wafat. Fa innahu hayatun abadiyatun, maka sebenarnya ilmu yang tadi dibilang akan kekal itu dia abadiyah. Wafat, kita wafat, tapi ilmunya bakal abadi terus jalan. Dan 3 yang tidak akan wafat, walaupun kita wafat tapi akan terus. 1, anak yang soleh, yang selalu doain bapak ibunya, orang tuanya. Yang 2, amal jariah, amal yang terus mengalir walaupun dia sudah wafat. Yang 3, ilmu yang manfaat. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat buat pribadi saya dan buat kita semuanya, keluarga, wabil khusus buat putra putri kita. Mudah-mudahan ini juga jadi nasihat buat saya dan buat kita semuanya. Jadi orang tua juga kudu punya komitmen dalam menyekolahkan anaknya. Kalau ngaji, orang tua juga punya komitmen. Jadi kalau anak-anak nggak ngaji, tanya, Pak, kenapa nggak ngaji? Anaknya sekolah, komitmen, jangan sampai anaknya nggak sekolah. Ini kadang-kadang ada orang tua yang dikit-dikit izinnya lewat WA begini, Pak Bunyiman, Pak Guru, Assalamualaikum Pak Guru, mohon izin anak saya kurang sehat, kurang enak badan. Nah, kalau kurang enak badan ini kadang-kadang kurang enak badan, kata guru teman saya, ini yang WA anaknya, Pak. Jadi makanya saya kalau di kelas, kalau nanti ada bapak ibu izin harus nelfon saya, harus ketemu saya. Kenapa? Kalau ngomong nggak sehat berarti anaknya benar-benar sakit umpamanya.
Tapi kalau ngebohong, doa bapak ibunya, padahal anaknya kesiangan, ngomongnya kurang sehat, berarti ngedoain anaknya sakit. Nah, makanya ini komitmen juga, jangan sampai punya anak kita sekolah sekedar main-main aja gitu kan. Komitmennya nggak ada, komitmen dengan sekolah, komitmen dengan gurunya, komitmen dengan belajar, agar ilmu yang dipelajari putra putri kita benar-benar manfaat, nyampe ke hati, nyampe dapat kemuliaan ilmu buat putra putri kita. Insya Allah kalau begitu anak-anak kita ilmunya berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.